Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana melakukan analisa terhadap vitamin, ya, terutama pada vitamin-vitamin yang larut air. Jadi vitamin merupakan salah satu komponen mikro di dalam bahan pangan yang memegang peranan penting dalam menentukan kualitas bahan pangan. Ya. Sama pentingnya dengan komponen-komponen makro, ya, seperti karbohidrat, kemudian lemak, protein. Ya. Komponen mikro juga memegang peranan yang sangat strategis di dalam menentukan kualitas bahan pangan. Ya. Komponen mikro ini terdiri dari vitamin dan mineral. Ya. Jadi komponen mikro merupakan komponen yang jumlahnya sedikit atau terbatas di dalam bahan pangan, tetapi ketika ditinjau dari fungsi biologis atau aktivitas pada saat setelah dikonsumsi di dalam tubuh, memegang peranan yang sama pentingnya. Ya, sebagian besar vitamin berfungsi sebagai koenzim di dalam proses metabolisme. Ada dua golongan vitamin, ya, yang banyak terdapat di dalam bahan pangan. Yang pertama adalah vitamin yang larut lemak. Ini merupakan karakter vitamin yang merupakan turunan lipida, sehingga dia mempunyai tingkat polaritas yang mendekati polaritas lipida, sehingga memiliki kelarutan yang sama terhadap lipida, sehingga digolongkan dalam vitamin yang larut lemak. Ya. Vitamin ini terdiri dari vitamin A, kemudian vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Ya. Sementara untuk vitamin yang larut air ada dua jenis, yaitu golongan vitamin B kompleks dan vitamin C. Vitamin B kompleks sendiri juga terdiri dari banyak sekali vitamin, seperti ada vitamin B1, B2, B3, B4, ada vitamin B6, vitamin B12, dan seterusnya. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana kita melakukan analisa vitamin, terutama vitamin yang larut air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Ya. Jadi vitamin ini merupakan vitamin yang terdapat di dalam bahan pangan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit sekali, ya, tetapi memiliki fungsi yang strategis di dalam aktivitas biokimia dalam tubuh. Ya, jadi vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang esensial bagi tubuh. Jadi tubuh tidak bisa menciptakan vitamin sehingga harus disuplai dari bahan pangan yang kita konsumsi. Artinya pada saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin dalam jumlah sedikit atau kurang vitamin, maka tubuh kita tentu akan mengalami defisiensi atau kekurangan vitamin. Ya. Kemudian vitamin merupakan komponen yang non kalori, ya, tetapi merupakan penyusun yang penting di dalam aktivitas tubuh sehingga mempunyai fungsi yang sangat vital, terutama berfungsi sebagai koenzim di dalam proses biokimia di dalam tubuh. Jadi tidak ada maknanya kalau kita mengkonsumsi bahan dengan karbohidrat dan protein tinggi, sementara tidak ada vitamin, karena dua komponen besar yaitu karbohidrat dan protein tidak bisa dicerna dengan baik dalam tubuh tanpa adanya vitamin. Ya. Tadi kita sudah bahas ada dua golongan, yaitu vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak. Ya. Kemudian untuk vitamin yang larut air sendiri terdiri dari dua golongan, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Nah, untuk analisa vitamin itu ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode fisika atau fisikokimia, atau sering disebut dengan metode kimia. Jadi metode ini merupakan metode penentuan kadar vitamin didasarkan pada sifat fisikokimia. Ya, jadi didasarkan pada karakter kimia dari bahan itu, dari karakter kimia vitamin. Ya. Nah, metode pengukuran dengan metode kimia atau fisikokimia relatif lebih cepat dan murah, ya, karena hanya metode kualitatif saja. Jadi metode ini betul-betul hanya didasarkan pada karakter secara kimia dari bahan itu, ya, dari vitamin. Nah, kemudian metode yang kedua ada metode mikrobiologi. Nah, metode mikrobiologi ini merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kadar vitamin di dalam bahan pangan berdasarkan atau berbasis pada pertumbuhan mikrobia
di dalam sebuah media. Jadi kalau kandungannya cukup tinggi, maka jumlah mikrobiologi akan tinggi. Jadi yang akan diukur nanti, walaupun kita mengukur kadar vitamin, tetapi pertumbuhan mikrobia yang kita ukur. Jadi basisnya bukan pada karakter bahan, tetapi berapa banyak bakteri atau mikrobia yang ditumbuhkan, yang berhasil tumbuh di dalam media yang mengandung vitamin. Nah, jadi bisa menggunakan golongan bakteri, bisa juga yeast atau bisa juga jamur, sangat tergantung dengan karakter bahan dan jenis vitamin yang kita uji. Ya, nah metode ini juga merupakan metode yang bersifat kuantitatif, ya, jadi sampai menghitung berapa banyak, berapa kadarnya. Tetapi kelemahan metode ini cukup mahal, ya, jadi memerlukan biaya yang tinggi, sehingga kalau ini digunakan untuk skripsi mahasiswa S1 biasanya kurang begitu cocok, ya, karena dana yang tersedia biasanya relatif terbatas, ya, dibanding dengan penelitian-penelitian yang substansial dan strategis, biasanya yang disediakan dana dalam jumlah yang relatif tinggi. Nah, kemudian yang paling penting dari metode mikrobiologi ini adalah kecocokan antara vitamin yang diuji dengan jenis mikrobia, ya, yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan, ya. Pada saat salah menentukan jenis mikrobia dan jenis vitamin yang kita uji, tentu akan menjadi kesalahan fatal di dalam proses analisa mikrobiologi. Kemudian bahan yang digunakan harus dimurnikan terlebih dahulu dari komponen lain sehingga tidak terjadi bias, ya. Artinya pertumbuhan mikrobia itu betul-betul hanya disebabkan oleh kandungan vitamin itu, sehingga tidak dipengaruhi oleh komponen-komponen yang lain. Nah, pada bahan-bahan yang mengandung senyawa antibakteri, misalnya seperti polifenol, kemudian ada senyawa-senyawa tertentu, misalnya pada bawang atau campuran-campuran komponen lain, misalnya pada rempah, itu juga sangat mempengaruhi uji di dalam metode mikrobiologi ini. Berikutnya ada metode bioassay, ya. Bioassay atau cenderung kepada kita sebut sering dengan metode biokimia atau disebut dengan metode in vivo, ya. Kita menggunakan langsung makhluk-makhluk hidup tingkat tinggi. Pada uji mikrobiologi kita menggunakan makhluk hidup bersel tunggal atau tidak terlalu kompleks, ya, atau tingkat rendah. Sementara kalau kita menggunakan metode bioassay, makhluk hidup yang kita gunakan sebagai hewan uji adalah hewan tingkat tinggi, ya, seperti tikus, bisa juga kita menggunakan monyet, bisa juga kita menggunakan kelinci, tergantung sasaran vitamin dan bagaimana metode uji yang digunakan, ya. Kemudian ada hewan kontrol tentu yang digunakan. Jadi untuk metode bioassay ini, sangat tergantung pada jenis vitamin dan jenis mikrobia yang akan kita ujikan, ya. Oke, jadi untuk metode bioassay yang paling banyak digunakan biasanya kita menggunakan tikus percobaan, ya. Kita menggunakan tikus percobaan yang kita gunakan untuk menentukan berapa kadar vitamin di dalam bahan pangan, ya. Oke. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan metode bioassay, ya. Seperti adanya standar, ya, hewan standar yang kita gunakan, ya. Ada kelompok standar yang kita gunakan yang digunakan sebagai pembanding di dalam uji bioassay. Kemudian yang harus diperhatikan juga adanya pakan standar yang digunakan untuk hewan kontrol juga. Kemudian diperlukan pakan standar yang tidak mengandung vitamin yang kita uji, ya. Kemudian vitamin yang kita uji diformulasikan di dalam bahan pangan tertentu yang kita berikan, tentunya dengan
kadar-kadar tertentu yang kita buat secara bertingkat sesuai dengan kebutuhan dan jenis vitamin yang kita uji. Ya. Kemudian hewan yang kita pelihara atau yang digunakan sebagai hewan uji itu dipelihara dalam jangka waktu tertentu, ya, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan bahas lebih detail pada saat kita berbicara masalah metode bioessay. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana salah satu contoh, ini salah satu saja, bagaimana uji vitamin B1 ya, atau vitamin tiamin yang juga jumlahnya banyak di dalam bahan pangan. Jadi tiamin sendiri sebenarnya berbentuk hablur berwarna putih, bersifat higroskopis atau dia menyerap air dan cenderung berbau ragi atau memiliki bau seperti yeast ya. Kemudian titik lebur ini adalah karakter fisikanya, misal titik lebur 246 sampai 250 derajat Celcius, kemudian bersifat larut air dan alkohol, tetapi tidak larut di dalam etil ya, etil ether. Kemudian tahan pada proses pemanasan kering. Oke, untuk uji vitamin tiamin ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode fluorometri, kemudian yang kedua kita bisa gunakan metode kolometri, kemudian bisa menggunakan spektrofotometer atau disebut dengan spektrofotometri, kemudian polarografi, kemudian bisa juga dengan metode gravimetri dan bisa juga dengan metode volumetri. Ya, ini beberapa metode yang kita gunakan. Tentu sangat tergantung dengan tingkat ketelitian dan berapa dana yang disediakan untuk proses analisa ini. Oke. Kita akan membahas bagaimana metode fluorometri yang digunakan dalam metode uji tiamin ya. Jadi prinsip dari uji ini adalah oksidasi senyawa tiamin. Ya, jadi tiamin ini merupakan senyawa yang kita jadikan sebagai indikator utama di dalam proses analisa ini. Nah, dengan menggunakan regen kalium ferisida sebanyak 1% ya. Oke. Jadi tiamin ini kita oksidasi dengan regen kalium ferisida 1%, kemudian akan menjadi senyawa disebut dengan tiokrom. Nah, senyawa tiokrom ini merupakan senyawa hasil oksidasi senyawa tiamin yang bersifat terpendar. Ya, jadi dia bisa memendarkan cahaya yang kemudian disebut dengan fluorometri. Nah, jadi pada saat tiokrom ini terkena sinar ultraviolet, dia akan memendarkan cahaya. Nah, berapa pendaran cahaya itu yang kemudian kita ukur dengan alat yang disebut dengan fluorometer tadi, sehingga metode ini disebut dengan fluorometri. Nah, teorinya adalah pada saat kadar tiamin di dalam bahan pangan itu kadarnya tinggi, maka tentu setelah dioksidasi dengan ferisida 1% atau kalium ferisida, kadar tiokromnya akan tinggi juga, ya. Nah, pada saat tiokromnya tinggi, tentu proses perpendaran senyawa itu juga akan tinggi, sehingga perpendaran yang ditangkap oleh alat yang disebut dengan fluorometer juga tinggi, ya. Artinya semakin tinggi nilai fluoresensinya, tentu kadar tiaminnya akan semakin tinggi, ya. Nah, ada satu hal penting yang harus diperhatikan apabila kita menggunakan metode fluorometri adalah bahwa di dalam bahan tersebut tidak boleh mengandung bahan yang bisa memendarkan senyawa ultraviolet. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan bias. Nah, tetapi untuk mengurangi tingkat bias ini kita gunakan blanko ya. Nah, bagaimana perhitungannya? Untuk metode ini adalah konsentrasi tiamin, ini konsentrasi tiamin dibagi dengan konsentrasi tiamin standar, ya, konsentrasi tiamin standar sama dengan fluorosen sampel. Jadi sampel ini adalah fluorosen bahan yang kita ukur dikurangi dengan fluorosen blanko sampel dibagi dengan fluorosen standar, kemudian dikurangi dengan fluorosen
blanko standar. Oke ya. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fluoresan sampel, fluoresan blanko sampel, fluoresan standar, dan fluoresan blanko standar. Ya. Fluoresan sampel adalah fluoresan yang dihasilkan dari sampel yang akan kita uji. Ya, tentu fluoresan ini terjadi akibat adanya oksidasi pada tiamin menghasilkan tiokrom. Ya, jadi sekali lagi hasil oksidasi pada fluoresan sampel merupakan hasil oksidasi tiamin menjadi tiokrom. Ya, itu disebut dengan fluoresan sampel. Berikutnya apa yang dimaksud dengan fluoresan blanko sampel? Ya, adalah hasil fluoresan atau senyawa fluoresan di dalam produk atau di dalam sampel yang kita uji, tetapi fluoresan ini tidak berasal dari tiamin. Ya, artinya perpendaran senyawa atau fluoresensi yang dihasilkan bukan akibat oksidasi tiamin yang dioksidasi menjadi tiokrom. Jadi nilai F blanko sampel ini bukan tiokrom. Ya, ini hanya untuk menanggulangi apabila di dalam sampel kita ini mengandung senyawa yang bersifat fluoresen. Gitu ya. Oke, berikutnya apa yang dimaksud dengan fluoresan standar? Ya, jadi yang dimaksud standar ini adalah kita gunakan tiamin standar atau tiamin murni, kemudian kita buat atau kita timbang fluoresan, kita timbang tiamin sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan. Jadi kita gunakan dalam dosis yang kecil saja karena biasanya harga standar ini relatif mahal biasanya, maka kita gunakan dalam jumlah yang kecil saja. Nah, apa yang terpendar di dalam bahan ini? Tentu tiokrom ya, karena kita gunakan senyawa tiamin, maka seluruh tiamin yang kita masukkan di dalam larutan ini tentu akan teroksidasi menjadi senyawa tiokrom. Bedanya adalah bahwa pada F standar ini kita mengetahui berapa jumlah awal tiamin yang kita masukkan, sementara pada sampel kita tidak mengetahui berapa kadar tiaminnya. Inilah yang digunakan sebagai standar perhitungan. Oke. Berikutnya kita ada fluoresan blanko standar, ya, fluoresan blanko standar. Apa yang ada di dalam fluoresan blanko standar? Ya, jadi di dalam blanko standar dengan F standar ini isinya hampir sama, ya. Jadi isinya adalah pelarut, oksidator dan senyawa-senyawa yang lain, tetapi tidak ditambahkan dengan tiamin standar, ya. Jadi sekali lagi pada blanko standar isinya adalah seluruh larutan termasuk senyawa oksidator, tetapi tidak ditambahkan dengan vitamin atau tiamin standar. Dengan demikian, F blanko standar ini digunakan untuk menganalisa atau untuk mendeteksi apabila di dalam proses penambahan bahan-bahan pelarut dan bahan-bahan lain, ketika bertemu dengan kalium ferisida itu dipastikan tidak terjadi fluoresen. Kalaupun ada fluoresen, ini akan digunakan untuk mengurangi F blanko standar, ya. Jadi artinya apabila kita sudah mendapatkan angka-angka tersebut, tinggal kita membuat persamaan matematika sederhana saja sehingga kita nanti akan ketemu berapa kadarnya. Oke. Baiklah, banyak sekali yang sering pertanyaan diajukan kepada saya, Pak, bagaimana satuan yang digunakan? Ya, satuan yang digunakan mengacu pada satuan standar. Ya, jadi sekali lagi satuan yang digunakan untuk menguji ini mengacu pada satuan standar. Ya, satuan standar yang kita tambahkan. Kalau satuan standarnya satuannya kita gunakan ppm, maka tentu kita gunakan konsentrasi tiaminnya mengacu pada ppm. Kalau kita menggunakan miligram, kita juga bisa menggunakan miligram dan seterusnya. Jadi sekali lagi, acuan satuan hasil perhitungan dari metode fluoresensi ini mengacu pada satuan standar yang kita gunakan. Oke. Ini ada contoh soal yang bisa kita gunakan untuk latihan.
untuk memastikan bahwa kita paham dengan materi yang sudah saya sampaikan apa tidak ya. Jadi pada uji tiamin dengan metode fluoresen diperoleh data sebagai berikut. A. Kadar tiamin standar 150 mg per liter ya dengan nilai fluorescence sebesar 0,667 ya. Ini nilai fluoresennya. Oke. Kemudian ini konsentrasi tiamin yang digunakan ya. Kemudian B, beras yang kita ukur kadar tiaminnya sebanyak 1 kg ya. Jadi kita menggunakan sampel 1 kg, kemudian kita ekstrak didapatkan 1 liter. Jadi dari 1 kg kita jadikan menjadi 1 liter ya. Kemudian dioksidasi. Nah, dari 1 liter ini kita ambil 3 mili, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet ya. Kita masukkan ke dalam kuvet karena kita akan masukkan ke dalam alat disebut dengan fluorometer. Dan dibaca nilai fluoresensi ketemu angka 0,556 ya. Kemudian sampel beras yang sama diekstrak menggunakan air, kemudian airnya dibuang, kemudian dibuat larutan beras dengan konsentrasi yang sama dan diukur dan tidak ditambah oksidator ya, tidak ditambah oksidator. Kemudian diukur, dia akan menghasilkan nilai fluoresen sebesar 0,112 ya. Kemudian seluruh larutan dan bereaksi dicampurkan kecuali tanpa oksidator, jadi tidak ditambahkan oksidator, akan ketemu angka fluoresen sebesar 0,01. Jadi pertanyaan berapa kadar tiamin berapa kadar tiamin pada beras yang kita ukur ya. Nah, tentu yang diminta adalah satuan ppm ya. Silakan Anda kerjakan sebagai latihan ya untuk memastikan bahwa Anda paham dengan materi yang disampaikan. Oke, baik. Berikutnya kita akan menguji tiamin dengan metode kolorimetri ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa tiamin yang ada di dalam bahan pangan pada saat bereaksi dengan garam trinekel ya. Jadi garam trinekel ini isinya adalah amonium tetrahidrosianodiamonokromat ya. Jadi isinya adalah garam ini ya. Jadi larutan trinekel akan bereaksi dengan senyawa tiamin. Tentu ini akan menghasilkan senyawa yang berwarna ya. Sehingga disebut dengan metode kolorimetri. Nah, intensitas warna yang dihasilkan dari reaksi antara tiamin dengan garam trinekel ini akan bisa diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 525 nanometer ya. Sekarang teknisnya bagaimana proses pengukuran? Nah, kalau kita sudah mendapatkan senyawa berwarna, metode atau teknis pengukurannya akan mengikuti prosedur pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer ya. Ini sudah dijelaskan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Tentu kita akan membuat larutan standar dengan seri minimal 3 larutan. Semakin banyak larutannya atau seri larutannya akan semakin bagus ya. Misalnya kita buat larutan 0,01, kemudian kita buat lagi larutan 0,03, kemudian buat lagi larutan 0,06, kemudian buat lagi larutan 0,09 ya. Tentu disesuaikan dengan perkiraan berapa kadar yang ada di dalam bahan itu ya. Bagaimana kita mengetahui berapa kadar di dalam bahan itu sementara kita belum melakukan pengukuran? Tentu dari hasil studi pustaka, dari searching jurnal-jurnal untuk bahan yang sama ya, sehingga bisa digunakan untuk memprediksi berapa seri larutan yang kita buat pada larutan standar ya. Kemudian dari hasil larutan standar yang kita buat seri bertingkat itu, kemudian kita reaksikan dengan garam trinekel ya. Setelah itu tentu akan menghasilkan warna. Nah, setelah dihasilkan warna itu selanjutnya kita ukur berapa intensitas warnanya secara berseri. Kemudian setelah kita ketahui berapa intensitas warnanya tadi dari setiap larutan, kita buat persamaan garis lurus ya. Dari persamaan garis lurus itu maka tentu akan ketemu persamaan Y sama dengan AX plus B ya.
Nah, dari angka Y sama dengan AX plus B ini, maka Y adalah sumbu Y, kemudian AX plus B. Ya, jadi itu adalah sebuah persamaan di mana yang akan kita cari nanti adalah nilai X. Ya, yang kita cari adalah nilai X. Oke. Berikutnya, setelah kita punya persamaan Y sama AX plus B, tetapi jangan lupa kita perhatikan juga nilai R-nya. Ya. Semakin tinggi nilai R-nya, akan semakin bagus. Artinya, standar deviasi atau perbedaan antara garis lurus dengan hasil pengukuran kita itu sangat kecil. Artinya nilai R semakin bagus, nilai R semakin tinggi. Ya, nilai R semakin tinggi, maka akan menunjukkan pengukuran kita semakin akurat. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B, selanjutnya kita ukur. Ya, kita ukur sampel kita pada panjang gelombang yang sama. Ya, kemudian kita akan mendapatkan nilai absorbansi. Ya, nilai absorbansi dari kolorimeter tadi. Ya, nah kemudian nilai absorbansinya kita apakan? Kita masukkan nilai absorbansi di dalam persamaan Y sama dengan AX plus B. Tentu nilai absorbansi akan menggantikan nilai Y. Sehingga kita nanti akan bisa menghitung persamaan atau nilai X-nya. Nah, nilai X-nya itulah yang merupakan kadar tiamin di dalam sampel itu. Ya, merupakan nilai tiamin di dalam sampel itu. Nah, pertanyaan berikutnya, orang sering bertanya juga, bagaimana satuannya pada saat kita menggunakan metode kolorimetri? Kembali lagi dengan satuan standar yang kita gunakan. Ya, jika satuannya kita gunakan ppm, maka tentu kita hasil produk atau hasil analisa terhadap produk juga satuannya ppm. Tetapi kalau kita menggunakan miligram per 100 gram, ya misalnya, kita juga satuannya akan mengacu kepada satuan itu. Ya, jadi cukup mudah dan cukup sederhana karena ini merupakan penerapan dari kuliah-kuliah sebelumnya. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan metode gravimetri. Ya, metode gravimetri ini lebih sederhana dibanding dengan menggunakan spektrofotometer. Tentu ya. Kenapa? Karena kalau spektrofotometer tadi kita melibatkan senyawa-senyawa standar atau tiamin standar yang harganya relatif tinggi. Pada metode gravimetri ini, hasil dari reaksi garam Rinkel dengan tiamin tentu akan menyebabkan adanya endapan. Nah, endapan tadi kita lakukan saring, ya, kemudian dikeringkan sehingga kita timbang. Nah, hasil jumlah endapan ini kita timbang, ya, kita timbang. Nah, kita timbang, maka kita akan mendapatkan berapa kadar tiamin dalam gram bahan itu. Ya, teknisnya bagaimana? Ya, teknisnya tentu kita akan mengacu pada teknis perhitungan dengan menggunakan penimbangan, ya, dengan menggunakan penimbangan sama dengan pada saat kita menghitung residu kering, ya, sama dengan kita menghitung residu kering. Tapi ada kelemahan pada saat kita menggunakan metode gravimetri. Nah, metode ini hanya bisa terukur apabila kadar tiamin di dalam bahan pangan ini minimal 50 mg. Nah, kalau kadarnya di bawah 50 mg, tentu menjadi kadarnya tidak tepat, ya. Oke. Jadi teknisnya setelah kita mendapatkan endapan dari garam reaksi tiamin dengan garam Rinkel, kemudian diendapkan. Nah, setelah diendapkan, kita saring. Nah, inilah yang harus diperhatikan bahwa kertas saring yang kita gunakan sebelum kita gunakan untuk menyaring, tentu kita akan timbang terlebih dahulu. Tetapi sebelum ditimbang yang harus diperhatikan juga, kita harus uapkan seluruh komponen, termasuk air yang kemungkinan nempel di dalam kertas saring. Karena kertas saring itu sangat higroskopis pada saat kita simpan di dalam suhu ruang dengan kelembaban tertentu, maka akan terjadi migrasi uap air dari udara atau dari ruangan ke dalam kertas saring itu. Sehingga sebelum kita gunakan, sebelum kita timbang, kertas saring harus melalui prosedur metode standar pada pengeringan kertas saring, ya. Tentu harus kita kasih kode dulu kertas saringnya dengan menggunakan pensil, selanjutnya kita oven dengan suhu tertentu, biasanya menggunakan suhu 105 derajat Celcius. Kemudian setelah itu kita masukkan ke desikator 10 menit. Selama 10 menit kemudian baru kita timbang.
Oke, itu sebagai berat kertas. Selanjutnya kita saring larutan yang mengandung endapan antara reaksi tiamin dengan garam rinikel, kemudian endapan itu akan menempel di dalam kertas saring yang selanjutnya juga harus dikeringkan terlebih dahulu untuk menghilangkan sisa-sisa larutan yang menempel dalam kertas saring. Kemudian setelah di oven kita timbang, kemudian hasil penimbangan kedua ini dikurangi dengan berat kertas saring yang kita gunakan tadi, maka kita akan ketemu berapa kadar tiamin di dalam bahan itu. Oke. Jadi tiamin ini merupakan komponen yang sebenarnya mudah untuk dilakukan analisa ya. Ada banyak sekali metode yang bisa digunakan.